Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Ahad malam Senin, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kepada kita inayah serta taufiknya, sehingga kita terus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan tafsir kita masih di dalam kitab Aisarut Tafassir dalam surat Az-Zuhruf. Ketemu surat Az-Zuhruf. Jadi surat Az-Zuhruf ini dia adalah surat Makiyah. Artinya surat Makiyah itu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hujah kepada kaum musyrikin Quraisy saat itu. Ya. Dengan banyak yakni surat, ya, di antaranya surah Az-Zuhruf ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Ya. Ya. Jadi Hamim ini sering berlalu dari surat yang sebelum-sebelumnya, sering kita lewati. Dia merupakan huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Satu huruf, ya, terputus-putus. Al-muqatta'ah, ya. Dan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan berkalam Hamim itu tidak sia-sia. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu tidak pernah sia-sia. Semuanya bermanfaat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kitabil mubin. Jadi waw di sini wawul qasam. Ya, au jawab besar. Waw yang menunjukkan sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Mubin.
Wal kitabil mubin, demi kitab, yakni Al-Quran. Al-kitab, Al-Quran. Wal mubin maknanya adalah yang nyata, yang jelas. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran yang jelas. Allah jelas dalam menjelaskan sebab-sebab yang menyelamatkan kita dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menjelaskan kepada kita dalam ayat Al-Quran ini segala sesuatu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jelas, sejelas-jelasnya. Ya, Allah menjelaskan kepada kita dengan jelas dalam Al-Quran jalan menuju surga. Ya, dan sebaliknya Allah jelas menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran jalan-jalan yang menuju neraka. Jelas sekali. Ya, Allah jelas sangat menjelaskan dalam Al-Quran, menjelaskan bagaimana kita mentauhidkan Allah, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah, jelas. Maka Al-Quran itu semuanya jelas maknanya, ya, kalimatnya, maksudnya, semuanya jelas. Oleh karenanya kita jangan sampai ragu-ragu, ya, dengan Al-Quran ini. Harus yakin bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang mudah kita pahami. Ya, bahasa Al-Quran bahasa yang paling mudah, bahasa fasih yang sangat mudah untuk kita pahami. Ya, makanya Al-Quran itu, ya, bukan tidak bisa dipahami, karena ada sebagian Al-Quran itu hanya untuk para ulama. Al-Quran itu bukan untuk orang awam. Ini perkataannya batil. Al-Quran itu yakni untuk nas, untuk seluruh manusia. Allah katakan huwa yakni hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Yang nama manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang sekolah, ada yang enggak sekolah, ada yang sarjana, ada yang profesor, semuanya untuk mereka. Ya, hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Ya, bukan hanya untuk orang tertentu. Ya, namun di dalam Al-Quran tadi ada makna yang bisa kita langsung paham. Ada makna Al-Quran tadi yang Allah lah yang mengetahui, ya, maknanya tersebut. Seperti Hamim tadi. Hamim itu hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dan ada makna yang para ulama yang mengetahuinya. Ya, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena Nabi SAW dari bangsa Arab. Jadi kita tak perlu alergi dengan Arab. Karena Islam ini masuk dari orang Arab. Yang membawa adalah rajulun minal Arab, Nabi Muhammad SAW. Islam di Indonesia, Islam di belahan dunia, semuanya masuk lewat pedagang-pedagang Arab. Bagaimana kita bisa alergi dengan Arab? Ya, Nabi kita Nabi Arabi. Ya, Allah pilih yakni dari kalangan Arabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma arsalnaka rasulan ila qaumihi, tidaklah Allah utus seorang rasul kepada kaumnya melainkan dengan bahasa mereka agar mereka bisa memahaminya. Ya, jadi Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya, diutus oleh Allah kepada kaum Arab dan seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW itu Allah utus untuk kafatan linnas, seluruh manusia.
Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, bukan seperti nabi-nabi dan para rasul yang lain. Ya, Nabi Musa hanya diutus oleh Allah untuk kaumnya, tidak seluruh manusia. Makanya Nabi Khidir bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Ya, Nabi Muhammad SAW seluruhnya diutus kepada manusia. Kalau seandainya Nabi Isa hidup, maka Nabi Isa pun harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, kufur orang yang mengatakan seseorang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana keluarnya Nabi Khidir daripada syariatnya Nabi Musa. Karena Nabi Muhammad ini seluruhnya tidak boleh satu pun keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'allakum ta'qilun. Ya, agar kalian memahaminya, agar jelas hikmah dalam Al-Quran tadi, ya, dan bisa dimahami apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga kita bisa menyerukan kalam Allah ini, bisa mengamalkan Al-Quran ini, ya, sehingga betul-betul kita bisa, yakni sempurna iman kita, bisa mendapatkan kebahagiaan daripada Al-Quran ini tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu fi umil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Ya, jadi Masya Allah, hari ini kita jamaah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, sehingga kita bisa mensingkap hikmah dalam Al-Quran tadi, bayan, penjelasan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu fil ulmil kitab, di dalam lauh mahfud, ya, tersimpan di lauh mahfud. Quranun Majid, Quran yang mulia ini tersimpan di lauh mahfud. Ladaina indana, tapi sekarang ini berada di tangan-tangan kita. Ya, Al-Quran itu tersimpan di tempat yang paling mulia, lauh mahfud. Tapi sekarang Al-Quran itu ada di tangan-tangan kita, bahkan ada di Android kita, di HP kita. Maka sungguh nikmat Allah yang cukup besar, ya. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang wajib kita syukuri, ya. Karena dengan itu tadi kita akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu ali, tempat miliki kedudukan yang tinggi. Ya, makanya Al-Quran itu tak boleh kita tinggalkan. Minimal antum seminggu sekali datanglah kajian tafsir nih. Karena kalau nggak datang bablas gitu, nggak pernah memahami makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tiap hari bagus. Maka kata para ulama, orang yang membaca lewat saja itu dapat pahala. Tapi orang yang membaca kemudian dia memahami maknanya, dia pelajari tafsirnya, itu bacaannya derajatnya derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar membaca saja. Masya Allah. Walaupun kita baca 5 ayat, tapi bacanya dengan memahami maknanya, dengan tafsirnya, itu derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar membaca saja. Masya Allah, ya, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa nadribu ankumudz dzikra safhan aw kuntum qauman musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ya, ya, ini termasuk al-istib'aru hingkari, pertanyaan tapi pertanyaan yang mengingkari.
Misalnya ya, anak kita makan padahal dia udah makan. Tak tanya, apa kau belum makan? Nah, berarti pertanyaannya mengingkari. Ya, maka ini pun penanya isti'am. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, apa nadribu ankum dzikra saf'an? Apakah engkau mengira kami berhenti ya menurunkan Al-Qur'an? Ya. Qauman musyrifin, kepada kaum yang melampaui batas, maksudnya kafir Quraisy. Mereka berbuat kufur, ta'dzib, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus di atas kesyirikan mereka, maka mereka kaum musyrifin. Maka tidak salah kita terus mendakwahkan walaupun dia iblis sekalipun, walaupun dia orang kafir sekalipun, walaupun dia berbuat maksiat, kita tidak salah kalau kita mendakwahkannya. Tidak ada masalah. Ya, kita mendakwahkannya tidak ada masalah. Dibolehkan. Terus, jangan berhenti. Walaupun banyak kaum musyrifin, banyak orang yang berbuat syirik, banyak orang yang berbuat maksiat, banyak orang yang berbuat dosa, jangan berhenti. Terus kita sampaikan dakwah kita tadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan,